MotoGP berkabung. Oh, enggak. Tapi apa ya? Ya sedikit menghilangkan euforia ya Bang ya. Saya sih bilang lesu. Aduh, lesu. Iya. Lesu. Iya. Apanya nih lang lesu? Apanya? Itu Bang. Ya seperti kita ketahui nih sebenarnya saat ini 2 bintang ya Bang. Bintang. 2 bintang di MotoGP tidak hadir di Aragon. Yang pertama Marc Marquez. Ya kan sudah ya Sejak dari awal musim malah Juli ya Bang. dari Juli. Dari Iya. Juli. Ya sedikit prediksi dia akan kembali di Aragon ataupun di Valencia. Di Valencia, betul. Dan ternyata untuk yang di Aragon 1 dipastikan absen. Karena udah diganti oleh Stefan Bradl. Iya. Ya setengahnya dia masih menjaga atau ya meningkatkan kondisi fisiknya. Biar lebih setengahnya nggak walaupun 100% tapi dia bisa mendekati. Betul. Itu. Dan yang kedua yang bikin lesu banget, aduh. Iya, semalam tuh jadi trending topik di mana-mana. Itu jam sekitar jam 11-an. jam 11 jam 12-an lah ya. Itu jadi lagi nunggu selesai press conference itu bubar semua langsung semua berita cari soal Valentino Rossi. Ternyata the doctor terkena atau positif COVID-19. Meskipun sempat diceritakan oleh Valentino Rossi dia tuh tetap menjaga protokol kesehatan. Nah ini juga mungkin buat teman-teman nih artinya tetap menjaga 3M. Menjaga jarak, tetap memakai masker, tetap memakai dan mencuci tangan rutin selama siap 4 jam menggunakan sabun atau dengan hand sanitizer. Nah, tapi yang di Rossi sebenarnya ini bisa dibilang dengan gejala kali Bang. Ya, dia ada sedikit gejala ya. Dia habis bangun tidur merasa demam, katanya ngilu-ngilu. Ya, tulangnya ngilu, sama ya apa ya sedikit nggak enak badan. Badan lah pokoknya. Makanya tadi yang Bang Pak Joni bilang demam ya. Tuh. Sedikit demam. Dan hasilnya 2 kali di PCR, yang satu yang rapid negatif, cuma PCR yang lebih swabnya itu dinyatakan positif. Akhirnya diputuskan untuk tidak ikut MotoGP Aragon. Ya. Nah, ini yang menjadi menarik adalah Bang. Ya sebenarnya apa ya? Secara protokol di MotoGP ya kalau mau ikut lagi dia harus mengikuti tes lagi kan. Betul. Nggak menutup itu selama 14 hari kan Bang. Betul. Jadi walaupun di minggu ini dia terkena, minggu depan dia tes negatif bisa ikut ya. Iya. Karena waktu itu di Jorge Martin ya. Di San Marino pun seperti itu. Ya. Dia positif, dia tidak bisa ikut di San Marino pertama, kemudian dia tes lagi. Tapi ya nahas dia masih positif. Jadi tetap menjalankan protokol kesehatan dengan menjaga isolasi diri mandiri. Iya. Nah, berarti ada kemungkinan nih Rossi bisa aja balik di Aragon 2 ya Bang. Get well soon, Valentino Rossi. Walaupun ya secara dia agak sedikit pesimis lah ya. Agak sedikit pesimis ya. Karena memang tapi akan mengusahakan. Betul. Nah, yang menjadi menarik Bang. Ini Aragon 2. Ini kita tuh bahas apa nih kok dari tadi Valentino Rossi dan Marc. Kita belum kasih tahu ke temen-temen nih. Itu dia. Nih kita sekarang jumpa lagi di preview MotoGP Aragon 2020. Aragon ya? Aragon. Bukan Aragon 2. Iya. Ini Aragon 2 namanya Teruel 2020. Nah, sekarang kita di Aragon 2020. Nah, Bang, balik lagi ke yang tadi dulu nih. Siap. Ke cerita tentang seorang Valentino Rossi dulu nih, Bang. Iya. Karena kan banyak beredar kabar bahwa ini Valentino Rossi akan digantikan nih, Bang, perannya. Digantikan, betul. Untuk di MotoGP Aragon 2 atau Teruel 2020 ya. Nah, gimana menurut Bang Joni ini? Jadi sebenarnya memang kebijakan dari Dorna, setiap ada pembalap absen, pembalap utamanya absen dua seri artinya setelah ketahuan di ronde pertama ini absen, di ronde kedua itu harus ada penggantinya. Itu memang kebijakan karena satu hal boleh ada pengganti ya, dan itu akan diusahakan penggantinya. Dan ini juga dari Dorna jangan sampai membuat slot pembalapnya jadi berkurang, tidak bertambah seru. Dan ya faktanya memang kalau kita melihat tadi free practice 1 kayaknya ada yang hilang gitu dengan Valentino Rossi. Nah,
biasanya ada penggantinya. Nah, cuman problemnya ini ya dari pihak Yamaha seperti tidak akan melakukan penggantian itu. Karena ya selain jaraknya cuma seminggu, itu yang pertama. Kedua, ya siapa yang mau gantiin? Satu hal mungkin kan Jorge bisa bang. Jorge bisa, tapi dalam hal ini kan dia kalau kita melihat sampai kemarin di Portimao belum melakukan uji coba dengan Yamaha 2020. Nah, motor Rossi kan 2020, artinya ketimbang beresiko nanti menurunkan Jorge Lorenzo tapi malah bermasalah, juga nggak maksimal, mending tunggu. Nah, makanya dari pihak Lin Jarvis sendiri dan juga Maio Meregali mengatakan tidak akan melakukan penggantian karena mereka yakin Valentino Rossi bisa recovery cepat dan memang mereka tidak mengharapkan Aragon 2 balik, tapi di Valencia insya Allah, karena jaraknya 2 minggu lagi lah dari Teruel. Ya, masih ada sedikit jeda waktu ya, istirahat masih cukup banyak. Betul. Nah, cuman kalau katakanlah ternyata amit-amit nih kondisi Valentino Rossi ternyata belum fit juga sampai Valencia, mungkin akan ada skenario lain. Mungkin entah tetap memaksakan menurunkan Jorge Lorenzo, tapi paling memungkinkan kalau melakukan penggantian ya paling siap Jorge Lorenzo. Tapi yang menjadi menarik adalah selain Jorge Lorenzo nih bang, ya seperti dulu nih 2017 ya masalah itu sempat juga kan Van der Mark untuk menggantikan Valentino Rossi yang waktu itu ketika itu patah tibia ya. Iya, cedera setelah insiden motocross ya. Nah, itu kan sempat kan diposisikan Michael Van der Mark. Cuman tapi akhirnya Rossi balik lagi. Akhirnya nggak jadi. Nah, di MotoGP 2020 ini ya selain Jorge Lorenzo nih bang, bisa pembalap WSBK kan, apalagi Toprak tahu sendiri bang, ini lagi on fire nih di Yamaha. Ya setuju, bisa jadi seperti itu. Karena kalau misalnya kita bicara tentang Van der Mark sendiri, itu dia udah apa ya? Tahun depan udah pindah ke BMW. Udah ganti bendera dia. Nggak mungkin Van der Mark juga kayaknya sih. Berarti kan ada kemungkinan Toprak, Jorge Lorenzo dan Toprak Lioglu sah juga ngomong. Razgat Lioglu. Nah itu dah. Jadi ada kemungkinan tuh ya bang. Siap. Tapi dengan catatan ya tadi nih. Valentino Rossinya ada kemungkinan bisa lebih lama, tapi kalau pemain cepat comeback jadi tidak ada gantinya. Kalau di Valencia 1 ya itu masih dalam pembicaraan. Betul. Tapi untuk di MotoGP Aragon dan MotoGP Teruel tidak ada. Fix nggak ada. Iya. Oke. Nah, Bang. Kita lanjut. Siap. Ke preview MotoGP Aragon 2020. Ini menjadi menarik, Bang. Iya. Karena ya gue sempat berhubungan sedikit lah sama teman di sana. Nah, ini kondisinya perkiraan cuaca itu nggak hujan sih. Betul, cerah. Iya. Tapi yang menjadi masalah adalah cuaca suhu dingin, Bang. Iya, betul. Nah, ya kayak tadi pagi aja nih sebelum free practice 1 dimundurin kan? Iya. Sebelum free practice itu ya dia kabarin bahwa ini suhu sekarang 8 derajat loh. 8 derajat. Nah, 8 derajat dengan ya Abang tahu sendiri suhu aspal segitu. Betul. Ban yang istilahnya memang sebelumnya tidak dipersiapkan untuk bermain di bawah 10 derajat. 10 derajat, betul. Apakah ya ini menjadi suatu tantangan nih? Betul. Ya mungkin pembalap berpikir lebih baik sekalian hujan aja, tapi suhu tracknya lebih tinggi gitu. Nah, ini menjadi problem karena kalau umpamanya kering, kemudian dingin, ini agak kesulitan buat pembalap untuk menjaga suhu temperatur ban. Terutama kalau kita lihat karakter dari Aragon ini memang memaksa ban depan untuk bekerja keras. Sampai tadi kita saksikan berkali-kali beberapa pembalap banyak yang mengalami low side. Alex Marquez, kemudian Zarco, kemudian Morbidelli, dan terakhir itu temennya Fabio Quartararo. Ini agak menyulitkan karena artinya memang kondisi sirkuit yang benar-benar memanjakan kecepatan ini bisa menjadi bumerang kalau suhu aspalnya jauh lebih rendah. Itu sebabnya kebetulan ini kan free practice pertama ini pagi hari. Nah, harapannya di siang hari nanti akan lebih stabil suhunya sehingga pembalap bisa mulai memilih komponen ban yang lebih keras lagi, medium dan hard mungkin. Karena ya kalau kita melihat performa yang ideal di sirkuit yang Aragon ini, medium hard ini jadi pilihan yang paling logis dengan suhu di atas
Medium hard, medium untuk depan. Depan, hard belakang. Yakin bang, dengan suhu dingin yang kayak begini bang? Ya, kalau umpamanya kita melihat di siang hari nih, Ya, karena ya. kan taksiran tuh suhu di siang hari bisa mencapai 15 derajat ke atas. Oke. Dan memang problemnya di Aragon ini pagi dingin, anginnya juga dingin. Nah, mudah-mudahan nih di siang hari bisa lebih sorotan mataharinya bisa lebih bagus. Nah, makanya tadi sempat juga di free practice pertama itu agak sedikit mundur karena menunggu suhu di atas 10 derajat. Dan bahkan tadi berkali-kali ya udah kayak kita masuk mall atau ke tempat umum deh, termogannya ditembakin, cuma tembakin ke aspal. Jack Miller segala Jack ikutan Miller, ya. terus ada Fabio Quartararo. Ya bukan ke dahi kita, tapi ke aspal untuk memastikan aspalnya mulai membaik suhunya. Nah, karena ya tadi tuh bang, selain suhu dingin, faktor angin ini juga sangat menentukan nih bang. Betul. Sangat menentukan ya istilahnya ujung-ujung kepada pilihan ban juga ya. Betul. Karena kalau kita melihat sirkuit Aragon ini yang paling menjadi penentu adalah trek lurus di bagian belakang tuh yang sektor 4. Ya. Ini menjadi penentu, dan kalau sampai angin dan pilihan ban tidak sesuai, ini repotnya pada saat memasuki tikungan terakhir yang notabene ini menjadi kuncian untuk bisa mencetak waktu terbaik akan geser atau anginnya bisa membuat pembalap ketakutan ketimbang memutuskan menikung jatuh, dia akan mengurangi gasnya sehingga waktunya jadi pelan. Karena ada kemungkinan membahayakan kayak waktu di MotoGP Australia ya bang. Iya. Yang di tahun lalu. Tahun lalu, betul. Tiba-tiba Miguel Oliveira ke bawah angin, geser dan akhirnya crash di trek lurus kan. Betul. Nah, ini yang agak sedikit mengkhawatirkan. Itu. Di MotoGP Aragon 2020 ini. Problemnya lagi kan ini motornya kecepatannya bisa mencapai tadi aja di trek lurus itu 344 seorang Felipe Viñales towing dari Bagnaia. Francisco Bagnaia. Padahal si Viñales ini topnya cuma 338, 339. Iya. 338, 39. Jadi kalau sampai ada angin gede terus bisa bikin konsentrasi bubar ya bisa beresiko insiden kecelakaan. Nah, oke. Itu berarti teman-teman. ini adalah tantangan. Betul. Untuk para pembalap di MotoGP 2020 ya tadi ya bang. Iya. Suhu udara yang dingin, pilihan ban, sama angin. Siapa yang bisa istilahnya mengatasi tiga masalah ini? Ya itu ada kemungkinan untuk menjadi juara ya bang. Ya pastinya nih setelah beberapa tahun kan Aragon ini baru digelar MotoGP 2010. Ya. Dan praktis ini dengan tidak adanya Marc Marquez, kita akan menyambut juara baru nih di MotoGP Aragon ini. Karena ya kalau kita lihat nih bang, ya dari yang tadi 2011 nih ya, 2011 itu kan banyak kan Dani Pedrosa, Casey Stoner, Lorenzo. Nah, Honda, terus udah gitu Yamaha, Honda lagi. Nah, ini sirkuitnya Honda sebenarnya. Sebetulnya sirkuit Honda. Dan ada peluang ya, seenggaknya Alex Marquez nih, yang ketika di MotoGP Prancis kemarin tampil luar biasa. Ini sebagai salah satu pembuktian juga nih. Betul. Bahwa dia bisa nggak gitu ya. Setuju. Istilahnya ya nggak hanya balapan bagus di hujan, seenggaknya dia juga bisa balapan bagus di sirkuit kering. Karena ya kita tahu sendiri ini Aragon ini juga punya catatan bagus loh untuk Alex Marquez nih bang, sebenarnya bang. Betul. Nah ini Bu, apa ya bisa jadi penasaran nih sebenarnya nih bang, karena gini. Ya tadi seperti kita tahu ya, 2010 sampai 2020 nih bisa dibilang sirkuitnya Honda. Betul. Ya kan? Betul. Antara Taka Nakagami, Carl Crutchlow dan juga Alex Marquez. Ya Stefan Bradl maaf ya, bukannya nggak menyampingkan, tapi ya kita lihat dari data. Selama dia tampil belum pernah bikin kejutan, terus 10 besar pun jarang gitu. Tidak malah sama sekali. Nah, di antara tiga pembalap Honda ini nih bang. Iya. Kira-kira menurut Bang Joni, siapa yang berpeluang untuk bisa lebih bagus? Saya pikir antara Alex Marquez dan Takaki Nakagami. Dua itu ya? Iya, karena kalau Crutchlow masih dibebat
cedera karena kondisinya kan ini 3 minggu berturut-turut, padahal kemarin pun dia agak kerepotan dan bahkan kemarin di Basah pun dia mengalami insiden jatuh. Artinya masih belum terlalu 100% fit. Makanya condong ke Alex Marquez dan Takaki Nakagami nih. Nah, kalau seandainya ini sejarah baru pertama dan pertama kalinya pembalap, dan paling tidak sih ada isinya tradisi Honda untuk tampil mempertahankan di Aragon. Karena selama kemarin 2000 ya terakhir 16, 17, 19 tuh Marc Marquez. Dan bahkan kalau kita sebut sih ya emang si Marc Marquez ini rajanya sirkuit Aragon. Sampai tikungan 10 tuh ada Tugu berlambangkan semut, tikungan Marc Marquez, orangnya masih hidup udah dikasih tikungan. Aneh nih. Orang masih balap di situ juga masih dikasih tikungan gitu kan. Padahal kan idealnya ya orangnya pensiun atau jadi legenda. Sirkuit Jerez ya? Iya, ada Pedrosa. Ada tikungan Pedrosa kan? Betul. Ataupun Lorenzo. Dan terakhir tuh. Orangnya udah nggak balapan. Tapi setidaknya ini menunjukkan memang sirkuit ini memang sangat disukai oleh Marc Marquez dan cocok buat Honda. Nah, sekarang bagaimana nih dengan absennya Marc Marquez, apakah Alex Marquez adiknya dan juga Takagami sebagai ya dalam hal ini mulai jadi andalan Honda bisa memanfaatkan kekosongan Marc Marquez dengan menjadi tradisi Honda tetap bertahan di Aragon ini. Nah, kira-kira nih Bang, Marc Marquez bakal ngasih bocorannya ke siapa nih ya? Ke Alex Marquez apa ke Nakagami nih Bang? Kalau Nakagami pastinya kan sudah ada data ini ya kan, udah kayak UAS data logi kan. Iya, mungkin kalau pemainnya Alex Marquez udah langsung via WhatsApp begini nih, begitu. Nah, itu kita bicara tentang pembalap Honda yang memang Aragon ini adalah ya secara notabene ada sirkuit Honda, betul. Nah, tapi menjadi menarik ya kalau kita lihat tadi beruntung kita masih bisa menyaksikan FP1 nih Bang. Yamaha Girolu. Siji Loro Telu. Oh iya, Girolu. Nggak ada patnya kan komplit. Iya. Sorry, bercanda guys. Nah, Girolu. Ini tiga-tiganya pembalap Yamaha berhasil menguasai sesi FP1 Bang. Mulai dari Vinales, Morbidelli dan Quartararo. Quartararo sempat mau coba waktu cepat, jatuh di tikungan 7. Dan jatuhnya juga lumayan loh, kecepatan 170. Untungnya low side, kalau high side amit dah. 170 high side ya. Udah Rabe Bang. Marquez aja kita tahu high side segitu aja. Kalau Marquez sih ditambahin tabrakan motor ya. Tapi seenggaknya kecepatan high side 150 km per jam udah beresiko sangat sekali dah. Ya bisa jadi kayak yang Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo yang di Belanda waktu itu ya. Yang di akhir patah collarbone. Nah, menurut Bang Joni nih. Tadi kita bicara tentang peluang pembalap Yamaha di MotoGP Aragon 2020 nih. Jadi kalau kita melihat hasil Aragon, Yamaha itu menang baru lewat Jorge Lorenzo 2015. Itu masih transisi ecu seragam. Artinya waktu itu Yamaha masih menggunakan dedicated ecunya sendiri. Artinya kemampuan Yamaha yang sangat apik di high speed cornering itu benar-benar ampuh di ini. Nah, sementara tahun ini kan udah ecu standar nih. Dan beberapa pembalap pun Yamaha ya kadang-kadang ini kalau kita melihat di saat kondisi dingin dia cukup apik nih kayak di FP1 ini. Nah, perlu dilihat lagi nih apakah di FP2 Yamaha masih bisa menguasai. Dan jangan salah, kadang-kadang Yamaha bagus di kualifikasi tapi problem di saat race-nya. Tidak seperti pemotor-motor yang lain yang konsisten. Jadi agak ragu nih bagaimana nanti performanya, meskipun mungkin nanti kalau kita pilih dari 3 pembalap Yamaha ini, saya cenderung mungkin akan memilih Maverick Vinales, punya performa jauh lebih baik di Aragon di motor Yamaha. Sedikit lebih konsisten Bang? Betul. Ataupun memang sedikit punya pengalaman dari tahun lalu? Setuju, dan boleh dikatakan juga ya kalau kita melihat ya Maverick Vinales pernah juara juga di Moto2. Artinya pengalaman ini tentu menjadi motivasi tersendiri buat Maverick Vinales. Karena mau tidak mau nih
setelah kemarin Catalunya berhasil, Ya. itu pun bukan Catalunya ya, dia menang di Emilia Romagna Ya. dengan sedikit berbau San Marino. Ya. Keberuntungan karena pembalap terdepannya Kelontang. Di Ya. Catalunya dia bermasalah. Di Le Mans kemarin pun dia ya. agak menyalahkan, Bukan apa ya? Ya sedikit ya, ada sedikit efek dari Valentino Rossi. Iya, sehingga dia harus melebar dan tercecer. Dan mungkin ini momentum pentingnya karena mau tidak mau nih Teruel ini juga Aragon ini juga menjadi sirkuit yang paling disukai oleh Maverick Viñales. Oke, nah makanya nih agak apa ya? Bisa dibilang semua orang bilang gue suka Aragon, gue suka Aragon, gue suka Aragon. Wah banyak banget yang ngomong begitu kan. Rossi doang yang nggak suka. Tapi Rossi bisa dibilang Aragon itu juga apa ya bang? Dia punya kesempatan loh. Betul. Ketika bermain di Aragon. Iya. Ya buktinya berapa kali podium sih? Iya, ya itu udah lama kan 2013, 15, Ya. 2017. 2017. Iya. Ketika kakinya sakit gitu Betul, masih bisa bisa podium 3. Ih, Iya, ngeri kan bang. Nah cuma sayangnya Harus Iya. absen. Padahal sebelumnya dia udah optimis ya. Udah ke Solo. Dia ingin melampiaskan 3 kali beruntun ini Ya. ada masalah apa? Nah, siapa tahu deh dia Aragon notabene bisa membuktikan karena kalau mau melihat karakter performanya sendiri ya masih bisa cocok-cocokan lah dengan motor MotoGP Yamaha M1. Oke, nah ini sedikit menjadi pertanyaan sih bang. Oke. Sebenarnya ya gue nggak tahu ya ini pertanyaan mungkin mewakili dari temen nih bang. Siap. Kenapa sih ya bang? Ya bisa dibilang Yamaha ini ya sedikit apa ya mempunyai sedikit kelebihan lah. Iya. Ketika bermain di time attack. Iya. Ya sesi kualifikasi. Betul. Sementara di sesi sesi race nih. Iya. Ya butuh usaha yang lebih keras lagi untuk bisa juara gitu kan bang. Ini kalau kita melihat memang sebenarnya PR ya, karena ini sebenarnya komplain sejak lama dari Valentino Rossi mungkin terkait soal elektronik. Oke. Agak sempat teratasi dengan adanya ban belakang Michelin baru. Oke. Cuman masalahnya lagi adalah kalau kita melihat ya lagi-lagi nih bukan mau nyalahin si COVID-19, ini membuat jadi rondenya agak monoton, berlangsung di sirkuit Eropa aja. Dan juga yang paling agak kurang, sebenarnya saya nggak suka tuh yang istilahnya ronde pertama ini di Jerez, ronde keduanya di Jerez dengan nama yang berbeda. Iya, ini agak menyulitkan dan ini menjadi problem buat Yamaha, belum bisa mengeksplor di semua sirkuit. Dan juga dengan masalah COVID ini Yamaha agak terbentur untuk program pengembangan. Terbukti yang niatnya awalnya tahun ini menjalankan Yamaha Test Team Europe bersama Jorge Lorenzo dan juga Galbusera sampai saat ini belum jalan. Dan bahkan itu sebabnya ya Quartararo, Viñales pada saat dipertanyakan Lorenzo kemarin di Portimao kok naik 2019. Wah, terus udah gitu selisih waktunya juga buset. 5 detik bang dari Alex Espargaro kan. Iya, Maverick Viñales pakai M1 malah lebih kenceng, 3 detik daripada Jorge Lorenzo. Artinya Yamaha memang sepertinya agak kesulitan nih. Dan kalau kita melihat lagi dibandingkan dengan tim-tim lain yang sudah punya basic tim penguji di Eropa dan sementara Yamaha baru mulai terkendala, ini agak jadi menyulitkan. Itu sebabnya Yamaha ya harus mungkin mencari cara lain nih untuk menghadapi musim depan yang katakanlah akan lebih tanda petik tidak terlalu banyak perubahan karena mesin freeze terus aero winglet freeze, tinggal bagaimana mungkin di pengembangan sasis. Oke, jadi sebenarnya ada masalah, masih ada sedikit ya tadi ya bang. Kendala, betul. Terutama dari sisi elektronik dan juga pengembangan motor sendiri, yang terhambat ya. Betul. Jadi ya seharusnya memang bisa lebih cepat, tapi ya kondisinya ada konsekuensi yang harus dibayar. Betul. Dengan ya sedikit mengubah settingan ini, settingan itu. Iya, jadi bermasalah. Kemudian juga kan terutama yang klep ya. Betul. Udah gitu ya cuma 5 mesin kan tahun ini, bukan 7 mesin. 5 mesin ini benar-benar membuat Yamaha bekerja keras. Itu. Nah, ini yang menjadi menarik lagi adalah Suzuki bang. Ya kita tahu lah Joan Mir. Apalagi Alex ini pasti penasaran nih. Pasti penasaran. Setuju. Untuk istilahnya bisa juara ataupun podium di Aragon. Joan Mir ya nempel ketat sama si pasukan Yamaha nih, trio Yamaha. Nah, menurut Bang Joni, chance-nya, kesempatannya si Suzuki ini untuk fight podium seperti apa Bang? Ya kalau kita melihat memang sepanjang
ronde MotoGP Aragon ini memang Suzuki belum pernah masuk 3 besar ya. Dari 2016 kemarin pun pasti kalau nggak Honda ada Ducati, Yamaha. Ya harapannya tentu ini akan menjadi titik balik, momentum penting karena udah punya basic bagus. Tetap yang paling utama dari Suzuki untuk bisa bersaing di depan adalah bagaimana Joan Mir Alex Rins bisa lolos ke Q2 secara mulus, artinya tidak perlu tertatih ikut Q1 dulu, dan juga di Q2 dia bisa konsisten bersaing di barisan 1 atau 2. Nah, seandainya ini bisa terbukti performa cukup bagus, akan terlihat nih apakah potensi yang dimiliki Suzuki yang sebelumnya ini selalu berkutat dengan hasil kualifikasi itu akan terbayarkan. Ini akan menjadi tantangan tersendiri di MotoGP Aragon. Karena sebenarnya antara Suzuki dan Yamaha nih punya kelebihan yang sama. Betul, betul. Ya istilahnya dia bisa sangat-sangat bermain lah di sektor 1, sektor 2. Iya. Ya kan Bang? Ya kalau sektor 4 ya harus pinter-pinter nyuri angin. Iya, betul. Karena ya tadi nih, sektor 1, sektor 2 nih Suzuki dan Yamaha punya andil besar untuk memanfaatkan rolling speed mereka kan Bang. Betul. Ya walaupun ada beberapa titik yang tikungan patah, tapi tetap yang rolling speed yang dari gitu tuh Bang, sebelum tikungan patahnya ke kanan tuh. 9, 10 itu benar-benar Yamaha punya lah. Tinggal mungkin ntar di sektor 4-nya itu sebenarnya krusialnya emang di titik keluar di tikungan 15-nya itu. Yang untuk trek lurusnya. Iya, langsung masuk trek lurus kalau dia bisa agak slick clean sweep, kemudian menjaga istilahnya tidak keluar racing lagi track limit tuh ya. Iya, jangan track limit, bisa keluar track limit kan repot. Iya. Pengen cepat masuknya tapi malah kena track limit. Beberapa pembalap pun melakukannya kan. Iya, beberapa kali cancel akibat itu kan. Akibat itu. Nah, itulah. Jadi ini seru nih sebenarnya Bang ya. Seru, ada juara baru. Nah, antara pemakaian mesin inline dan V4 lagi. Dan V4 lagi nih yang istilahnya punya kans sama nih sebenarnya, hampir sama nih di antara di Aragon ini gitu kan. Ya walaupun secara notabene ini trek lurus sektor 4 nih punyanya V4 banget. Setuju. Gitu. Yang terakhir tapi ya sebelum prediksi sih. Ini gua agak sedikit membayangkan tentang Brad Binder nih Bang. Brad Binder, Pol Espargaro, ya pakai pasukannya KTM nih. Betul. Ya bukannya mengecilkan Aprilia, bukan Bang. Iya. Tapi peluang ini nih, apalagi Brad Binder, ini punya kenangan manis juga nih. 2017-2018 menang terus di Moto2. Nah, ini menurut Bang Joni, ini gimana nih seorang Brad Binder di Aragon? Asalkan suhu main nanti pada saat race day bagus, kemudian Brad Binder bisa artinya 10 besar lah di start dan menjaga ritme, tidak menutup kemungkinan Brad Binder akan bikin rekor. Dan buat Pol Espargaro, saya catat ini Pol Espargaro juga momentum, dia belum pernah menang, dan kalau sampai dia juara di Moto Aragon ini bukan hanya sebagai ada juara baru, tapi Pol Espargaro jadi pembalap satu-satunya yang bisa menang di 3 kelas berbeda, Moto2, Moto3, dan MotoGP kalau menang nih di Aragon. Marc Marquez belum di kelas paling bawahnya. Berarti Paul udah menang di Moto3, Moto2 di Aragon. MotoGP. Iya. Dan ini di MotoGP nih ya. Iya. Jadi kalau Pol Espargaro bisa menang, buset. Udah dia jadi juara baru. Ya. Kemudian dia bikin namanya rekor terbaru buat pribadi, pembalap satu-satunya yang bisa menang di 3 kelas berbeda di Aragon. Wah. Itu kemungkinan terwujud nggak tuh ya? Insya Allah. Insya Allah ya Bang ya. Iya. Ya kita berharap untuk siapapun yang terbaik nih. Terbaik. MotoGP Aragon. Oke guys. Aragon. Bang. Ya. Tadi gue bilang nih Bang. Prediksi. Siap. Iya. Saya Andrea Dovizioso. 1 tuh Bang ya. 1. Jack Miller, Pol Espargaro. Set. Semuanya Bang, V4. Iya, V4. Ulangin Bang. Andrea Dovizioso, Jack Miller, dan Pol Espargaro. Iya. Berarti Ducati, KTM. V4 semua nih. Iya. Bahaya nih. Berarti pemakai inline harus berjuang keras. Harus start dari depan deh pokoknya. Iya, paling tidak itu. Enggak? Betul. Biar bisa fight sebareng ya ini nih ya, rombongannya V4 nih. Iya. Biar nggak ketinggalan di trek lurus sektor 4. Oke. Nah, Bang. Ya. Kita sudahin dulu. Teman-teman kira-kira siapa ayo pilihannya?
Jangan lupa tulis di komen. Iya. Terus ya ajak teman lah buat subscribe. Terus ajak juga buat menyalakan tanda lonceng. Nah, itu dia tuh. Oke, Bang. Oke. See you guys. Saya Eka Budiansyah dari belum pamit, Bang. Jangan gini dulu. Kirain. Iya. Oke. saya Eka Budiansyah dari Otoris ID dan juga Gridata.com. Pamit ya, guys. Dan saya Joni Mulia dari motorplusonline.com. Pamit juga ya. Ketemu di review ya. MotoGP Aragon 2020. Oke. See you guys.